Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya dari manapun berada dari Sabang sampai Merauke ya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat Alhamdulillah semua. baik Pak. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Bagaimana cuaca di daerah masing-masing Bapak Ibu? Alhamdulillah Bandung hujan. 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 Ya ini Hujan Di musim Aceh Aceh hujan. hujan. Kalimantan bagaimana Kalimantan? banjir. Banjir. IKN bagaimana IKN? Ada yang IKN? Aceh. Aceh hujan. Hujan, insya Allah ya. Semoga hujannya menambah keberkahan untuk kita semuanya ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Saya sapa dulu untuk sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, Masya Allah yang semangat, begitu semangatnya dari teman-teman dari Aceh, Masya Allah, dikomandani oleh Ustadz Helan. Nah, ini beliau adalah trainer dari Aceh, Masya Allah. Mana ini suaranya Ustadz Helan ini? Terima kasih teman-teman Aceh yang sudah bergabung pada malam hari ini. Di Aceh sekarang jam berapa ini, Bapak Ibu? Jam 19.43. 19.43. Oh, sama ya? Tidak ada perbedaan ya? Perbedaannya di waktu sholatnya saja. Oh, ya, baik. Tapi sudah Di masuk sana sholat sudah Isya Isya, ya? kami belum. Oh, oke. Ya, Masya Allah. Ini dari Sabang sampai Merauke. Ada juga yang dari teman-teman dari Jayapura. Dan ada juga yang dari New York juga ini. Biasanya Bu Zuraida, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah hari ini, malam hari ini Allah masih memberikan limpahan nikmat kepada kita ya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan juga satu nikmat yang sering kita lalaikan yaitu nikmat sehat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah hari ini masih menjaga semua potensi bekal yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu semua organ di dalam tubuh kita masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Di antara sistem organ itu adalah mulai dari mata kita masih bisa melihat atas apa-apa yang telah Allah ciptakan. Otak kita masih bisa berpikir, masih bisa belajar, masih bisa membaca, masih bisa mengambil keputusan atas semua ilmu-ilmu yang telah Allah berikan di dunia ini. Maka tugas kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, yaitu menjaga agar potensi yang telah Allah berikan ini, yaitu salah satunya adalah otak kita, agar tetap bisa menjadi otak yang baik, yang mampu untuk berpikir, mampu untuk belajar, mampu untuk memahami semua ilmu-ilmunya Allah. Nah, bagaimana cara untuk menjaga potensi yang telah Allah berikan ini? Salah satunya adalah dengan firman Allah. Apa kata Allah? Iqra, ya, bacalah. Jadi dengan membaca, dengan belajar, dengan mendengarkan, mengikuti seminar seperti malam hari ini salah satu upaya kita untuk menjaga keistimewaan dari ciptaan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu otak kita, agar tetap bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Nah, selain membaca, selain Iqra, bacalah ya. Ternyata Allah sudah memberikan petunjuk lain, yaitu melalui siapa? Melalui uswatun hasanahnya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Sebuah pesan yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad, yaitu pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah bersabda, tidaklah aku melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Ternyata Bapak Ibu semuanya, dari sekian referensi artikel yang saya baca terkait tentang bekam, ada satu hal yang menarik. Ternyata bekam ini mampu dijadikan sebagai upaya untuk menjaga kecerdasan otak kita. Menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu otak kita. Masya Allah. Sehingga dengan kita berbekam rutin, insya Allah akan mampu untuk mengambil keputusan dengan bijak, akan mampu untuk belajar memahami sebuah kondisi, memahami ilmu-ilmunya Allah dengan baik, dan akan fokus gitu. Dan malam hari ini insya Allah kita akan bahas tentang bekam dan kecerdasan. Bagaimana bekam ini bisa sebagai upaya untuk
meningkatkan kecerdasan otak dan bagaimana eh, di mana titik-titik bekam yang sesuai dengan untuk kecerdasan otak dan bagaimana sih anatomi otak itu sendiri. Insya Allah malam hari ini kita akan mulai untuk zoominannya. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang insya Allah bermanfaat ini untuk kita semuanya. Baik, mohon izin Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk memulai, ya. Mohon izin bukan bermaksud untuk menggurui karena di sini banyak juga rekan sejawat, teman-teman dari profesi kesehatan juga, ada dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya, dan teman-teman yang sangat luar biasa dari teman-teman terapis bekam, Masya Allah. Ya, saya mulai dari sini Bapak Ibu. Saya mulai dari sini yaitu tentang penciptaan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia itu tentunya memiliki sebuah tujuan, ya, memiliki sebuah tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan manusia atau apa misi Allah menciptakan manusia? Kenapa kita harus menggali ini gitu loh? Ternyata ini semua nanti ada kaitannya dengan materi kita malam hari ini. Yang pertama, apa misinya? Yaitu saya selalu ulang hal ini, ya. Yaitu di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ternyata Bapak Ibu teman-teman semuanya, Allah menciptakan manusia itu kan untuk beribadah, ya. Untuk beribadah. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menyuruh kita beribadah? Apakah Allah butuh ibadah kita? Ternyata tidak. Bukan Allah yang butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh beribadah. Gitu loh. Mungkin ada yang bertanya orang, apakah Allah butuh disembah? Ternyata tidak. Jadi kitalah yang butuh untuk menyembah Allah. Gitu. Kitalah yang butuh untuk beribadah. Kenapa? Saya bicara dari segi sains, ya, sains atau perspektif medis, ya, bukan ahli tafsir. Saya mohon maaf, saya berbicara dari perspektif medis. Jadi salah satu bentuk ibadah mahdoh kita kepada Allah itu adalah sholat. Sehari kita bisa sholat 5 kali, ya, sholat wajib 5 waktu. Nah, pada saat sholat itu ada sebuah gerakan yang sangat menarik. Apa itu gerakannya? Yaitu gerakan sujud. Gerakan sujud yaitu meletakkan otak kita di lantai, ya, atau di tanah sehingga posisi jantung itu lebih tinggi daripada kepala. Nah, ternyata teman-teman semua, posisi ini itu adalah posisi yang sangat strategis, posisi yang sangat dibutuhkan oleh otak kita. Faktanya otak kita itu membutuhkan asupan energi, membutuhkan oksigen, membutuhkan darah kita itu hampir 20%, gitu ya. Otak kita itu membutuhkan oksigen, membutuhkan energi tubuh kita itu hampir 20% konsumsinya. Nah, bagaimana dia bisa mencapai itu? Bisa mencapai itu ketika maksimal, yaitu bisa mencapai secara maksimal ketika posisi otak kita itu lebih rendah daripada jantung, sehingga aliran darah bisa sempurna kepada otak kita. Maka disinilah dengan berlama-lama sujud, dengan sering sujud, kita akan meningkatkan potensi otak kita untuk menjaga agar tetap bisa cerdas, gitu. Memberikan suplai oksigenasi ke otak kita sehingga terjadi neurogenesis, ya. Pembentukan sel-sel otak baru, saraf-saraf otak baru yang bermanfaat bagus untuk meningkatkan konsentrasi kita, pemahaman kita. Nah, ini salah satu bentuk kenapa kita harus ibadah. Karena kita butuh ibadah, gitu loh. Kita butuh sujud. Ada lagi ketika gerakannya, ketika kita bicara masalah sistem muskuloskeletal, ya. Ada sebuah gerakan yang menarik yaitu pada saat ruku. Pada saat ruku itu ternyata mengembalikan keseimbangan tulang belakang, gitu. Jadi inilah banyak sekali kenapa sih kita harus ibadah, kan, gitu. Nah, kemudian ada lagi salah satu ibadah yaitu puasa. Ini saya kaitkan, saya hanya bahas dengan yang berkaitan dengan otak, ya, untuk kecerdasan. Puasa ternyata menahan lapar itu sangat luar biasa manfaatnya. Dengan kita sering menahan lapar, otomatis, ya, kerja atau aliran darah di arteri dan vena pembuluh darah di pencernaan atau di perut, yaitu namanya mesenterika. Nanti bisa searching mesenterika. Itu dia akan tidak akan berfokus di situ ketika kita berpuasa, ya. Tapi dia akan fokus di mana? Di
aliran darah akan terfokus kepada organ-organ yang membutuhkan nutrisi yang banyak gitu, yaitu salah satunya otak. Ada sebuah riset yang menarik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ada diuji coba ya, siswa, ada sekelompok siswa yang diberikan makanan sesukanya, apapun yang disukai makanlah, gitu, dimakan kenyang. Ada satu yang dipuasakan, gitu, satu kelompok yang dipuasakan, terdiri dari 10 sampai 15 orang dipuasakan. Nah, setelah itu dikasih ujian, soal ujian untuk disuruh mengerjakan. Ternyata hasilnya apa yang terjadi? Hasilnya adalah anak-anak yang puasa ini atau siswa yang puasa ini nilainya lebih bagus daripada siswa-siswa yang makan dengan lahapnya itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika kita lapar ya, ketika kita lapar ternyata ya aliran darah itu akan terfokus pada otak. Tetapi ketika kenyang, itu aliran darah kita akan terfokus pada pembuluh darah mesenterika, yaitu di perut itu. Untuk apa? Mencerna makanan. Makanya ketika perut kenyang itu rasanya ngantuk. Nah, itu karena otak kurang oksigen. Apalagi yang dimakan adalah makanan yang berat-berat ya. Wah, itu sangat butuh energi untuk mengolah makanan itu. Akhirnya